Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Rahman dari Minggu Buleleng, mahasiswa PPG dalam jabatan Mabel Fikih angkatan pertama tahun 2023 LPTK UIN Mataram. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 5 dengan materi zakat fitrah untuk uji kinerja. Semoga adanya video ini dapat memberikan manfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Tubuhku sehat, jiwaku semangat. Alhamdulillah, Masya Allah. Nampaknya kalian pagi hari ini semuanya dalam keadaan cerah-cerah wajahnya, menggambarkan kalian semangat untuk belajar. Ya, sudah siap belajar? Siap. Coba sebelum itu biar semangat, Bapak minta kalian untuk tepuk semangat dulu ya. Siap? Siap. Tepuk semangat. Iya, bagus. Sekali lagi, yuk, tepuk semangat. Iya, luar biasa. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan mengabsen kalian dulu ya. Kira-kira ada nggak yang absen pada pagi hari ini? Adinda Kirani, Adrayana Daryl Novandra, Andra Nandita Permana, Aquina Jasmine, Desius, Dimas Nur Syafaat, Dalviandra Isa Hamsah, Haidar Gatneh, Keranum Dwipa, Putri Azhara, Rizky Ramadan, Samir, Syifa Nur Fadilah, Tera Salsabila, Yunanda Prasetya. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir ya, tidak ada yang absen. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar ya, agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Sirat
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan kalian motivasi dulu supaya kalian ya pada pagi hari ini lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, anak-anak ya. Jadi ada ya pepatah mengatakan bermimpilah kalian setinggi langit. Pernah dengar kata-kata itu? Kenapa kita disuruh bermimpi? Karena bermimpi itu merupakan awal cita-cita yang dapat kita tempuh, yang dapat kita gapai. Dengan bermimpi setinggi mungkin, ya, saat kalian ya berada di dunia nyata nanti sudah berbaur di masyarakat, ya, maka kalian akan terus ingat dengan mimpi kalian itu dan pasti akan ada keinginan untuk menggapainya. Nah, seperti misal ada di antara kalian yang ingin menjadi dokter, itu kan cita-cita yang tinggi. Ya, maka ya, karena dari awal kalian pengen jadi dokter, di situ kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh, kalian akan giat masuk sekolah, demi untuk mengejar cita-cita yang kalian impikan itu. Nah, maka dari itu anak-anak, mimpilah setinggi mungkin karena mimpi itu gratis, tidak bayar. Oke. Baik anak-anak. Bapak mau bertanya dulu nih sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Belajar tentang zakat fitrah, yaitu pengertian zakat fitrah dan dasar hukum zakat fitrah. Ada yang masih ingat pengertian zakat fitrah itu apa? Coba angkat tangan. Iya, Nesa. Zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dalam saat-saat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau nafkah. Iya, kasih aplaus dulu. Jadi itu adalah arti dari zakat fitrah. Yang kedua, ya, hukum zakat fitrah. Ada yang masih ingat? Ya, hukum zakat fitrah itu apa? Coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat hukum zakat fitrah? Oh iya, Aquina, silakan. Apa itu hukum dasar hukum zakat fitrah? Membayar zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Landasan ditetapkannya zakat tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakat. Iya, kasih aplaus ya. Itu dia tadi landasan hukum zakat fitrah yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 110. Nah, anak-anak,
selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi kelanjutan dari materi minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan dasar hukum, maka pada kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami hukum zakat fitrah. Jadi hukum zakat fitrah itu apa? Nanti akan kita pelajari bersama ya. Kalian diharapkan setelah ini mampu memahami hukum zakat fitrah. Berikutnya yang kedua, memahami ketentuan zakat fitrah meliputi ya, rukun, syarat wajib, dan mustahik zakat fitrah. Jadi kalian ya pada pertemuan kali ini diharapkan dapat memahami ketentuan dari zakat fitrah. Bisa dimengerti? Nah, kali ini ya, Bapak akan kembali memutarkan video untuk kalian. Siap untuk mengamati video? Siap. Nah, baik anak-anak, silakan kalian ambil posisi duduk yang nyaman dan kalian amati dengan baik video yang sudah Bapak sediakan untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar sedikit lagi ya, yaitu tentang ketentuan zakat fitrah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama yaitu kalian diharapkan mampu memahami hukum zakat fitrah. Yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami hukum syarat wajib dan mustahik zakat fitrah. Adapun hukum zakat fitrah dari setiap muslim itu adalah wajib. Ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Ketentuan zakat fitrah meliputi 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama rukun, yang kedua syarat wajib, dan yang ketiga adalah mustahik zakat fitrah. Jadi sekarang kita pelajari satu persatu. Yang pertama rukun zakat fitrah. Apa sih rukun zakat fitrah itu? Rukun yaitu hal-hal yang harus dipenuhi pada saat melaksanakan zakat fitrah. Orang yang mengeluarkan zakat, dia orang yang menentukan zakat, dan ada beberapa syarat wajib zakat fitrah itu adalah hal-hal yang jika telah terpenuhi maka seseorang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan zakat fitrah. Syarat wajibnya harus beragama Islam, yaitu terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Sampai pada hari raya dan malam yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan. Yang kedua, ada miskin, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, ada amil, yaitu orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yaitu orang beragama Islam. Yang kelima, ada rukun, yaitu budak yang kecuali hanya menjadi yang keenam adalah yaitu orang yang bergelar
Baik, itu anak-anak tadi tayangan video singkat tentang materi kita pada pagi hari ini. Bapak akan memberikan penguatan lagi agar kalian lebih paham dengan apa yang sudah ditayangkan tadi. Jadi zakat fitrah itu ya hukumnya adalah wajib ya atau fardu ain bagi setiap orang-orang muslim yang memenuhi syaratnya. Syaratnya apa saja? Syarat wajibnya yang pertama dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia hidup pada hari terakhir bulan Ramadan sebelum matahari tenggelam. Jadi jika ada orang yang hidup di puasa terakhir ya, sebelum matahari tenggelam, maka anak ini ya, karena pasti dia masih anak-anak, bayi ini sudah diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah dengan dibayarkan oleh orang tuanya. Terus yang ketiga, syarat orang itu wajib melaksanakan zakat fitrah. Jadi ada kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul Fitri dan malamnya. Jadi kalau ada kelebihan makanan untuk ya 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri dan malamnya, maka orang itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Nah, adapun rukun zakat fitrah itu diantaranya adalah niat. Yang pertama kita harus niat saat menunaikan zakat fitrah itu kita niat. Nah, terus setelah itu ada orang yang berzakat disebut dengan muzaki. Apa? Muzaki. Nah, orang yang menunaikan zakat namanya muzaki. Terus ada orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Apa? Mustahik. Orang yang menerima zakat. Dan ada barang yang dizakatkan. Bisa berupa makanan pokok sehari-hari. Ya. Jadi kalau dia makannya sehari-hari nasi, berarti yang dizakatkan fitrah itu adalah beras. Kalau dia makanannya roti, berarti yang dizakatkan itu bahannya roti. Apa? Gandum, misalkan tepung. Nah, kalau ada orang yang sehari-hari dia makan mie terus dari pagi, siang, sore selama seminggu makan mie terus, maka yang dizakatkan juga mie. Nah, ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Enggak ya, enggak ada. Bisa usus buntu kalau setiap hari makan mie ya. Nah, siapa yang makan mie setiap hari? Jangan, enggak boleh ya, enggak boleh. Berikutnya anak-anak ya. Kadar zakat fitrah. Berapa sih zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Ya, kalau kita mau berzakat itu berapa ukurannya? Ya, ada beberapa versi. Nah, yang dipakai di Indonesia ini diadopsi dari keputusan atau fatwa MUI. Ukurannya 2,5 kg, 2,5 kg atau 3,5 liter. Nah, 2,5 kg atau 3,5 liter. Dan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat itu jumlahnya ada berapa? 8. Siapa saja? Yang pertama ada fakir. Siapa itu fakir?
Fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan. Nah, bahkan rumah pun dia tidak punya kadang-kadang. Makanya ada yang jalan ke sana, ya. Paginya jalan ke sini, ya. Alias gelandangan. Nah, itu namanya fakir. Yang kedua, miskin. Miskin itu orang yang punya pekerjaan, dia punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari misal dia butuh 30.000 ya untuk makan. Nah, sementara penghasilannya satu hari hanya 10.000, maka ini termasuk golongan orang miskin. Yang ketiga, amil. Siapa itu amil? Amil itu panitia zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Nah, jadi dia ambil zakatnya ke rumah-rumah, ya, lalu dia bagikan ke yang berhak menerimanya. Itu namanya amil. Nah, orang seperti ini itu dia juga berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru-baru masuk Islam. Baru seminggu masuk Islam sehingga imannya masih lemah, maka mu'alaf ini juga berhak untuk dikasih zakat fitrah. Yang kelima, ada rikob, ya, yaitu budak. Budak itu pada zaman dahulu, ya, pada zaman Rasulullah atau setelah Rasulullah, ya, itu adalah orang yang dipekerjakan tanpa diberikan gaji. Jadi dia suruh kerja, tapi dia nggak digaji, hanya dikasih makan. Yuk sekarang sudah waktunya makan. Habis makan kerja lagi ya. Oke, siapa? Nah, begitu terus. Dan statusnya dimiliki oleh tuannya. Jadi dia dimiliki oleh tuannya, bisa diperjualbelikan. Nah, ini aku punya budak, besok ya mau tak jual aja. Dia malas soalnya. Nah, itu boleh. Dan memang berlaku seperti itu. Nah, itu yang namanya budak. Berikutnya gharim, orang yang punya utang banyak untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Ya. Jadi karena dia punya kebutuhan, punya anak 6 misal, ya, semuanya masih kecil, ya, semuanya belum ada yang bekerja. Jadi akhirnya dia butuh uang banyak untuk menghidupi anak-anaknya atau keluarganya. Akhirnya dia, ya, ngutang-ngutang, utang ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, sehingga dia nggak mampu melunasi saking banyaknya utangnya. Nah, inilah yang disebut dengan gharim, orang yang punya hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mampu untuk melunasinya. Terus yang ketujuh ada sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi dia berjuang untuk menegakkan ajaran Allah, ya. Atau kalau zaman dulu sabilillah itu orang yang berperang, ya, perang untuk menjaga agama Allah atau agama Islam. Nah, dan yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan bekal saat dalam perjalanan. Dan perjalanannya ini bukan untuk kemaksiatan. Contoh kemaksiatan apa, Pak? Contoh kamu mau ke Jakarta nonton konser Blackpink. Nah, misal. Itu maksiat. Ya. Maksiat nggak? Maksiat. Ya. Karena Blackpink itu dia tidak menutup aurat, nggak mungkin kan? Ya, Blackpink cadaran, pernah lihat kalian? Nah, nggak ada. Dan di konser itu pasti akan berbaur antara laki-laki dan perempuan. Maka itu termasuk kegiatan maksiat. Contoh yang nggak maksiat seperti apa? Kalian mau ke Jawa mau menuntut ilmu, ternyata kecopetan di jalan. Nah, ini termasuk kegiatan yang tidak mengandung maksiat, bahkan ibadah karena menuntut ilmu. Nah, sampai sini paham? Nah, sekarang kalian baca dulu ya buku kalian. Silakan kalian baca untuk lebih memahaminya lagi, ya. Bapak kasih waktu membaca 10 menit.
anak-anak, sudah paham dengan materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apakah saat ini masih ada perbudakan? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi di era modern ini ya, sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan karena itu melanggar hak asasi manusia. Setiap manusia itu punya hak asasi dan itu harus dilindungi oleh hukum negara masing-masing. Nah, jadi sudah tidak ada lagi yang namanya budak karena itu menyengsarakan dan melanggar hak asasi manusia. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, berarti Bapak anggap kalian sudah paham semuanya ya. Sudah paham semuanya? Nah, sekarang kita akan ya, bermain lagi supaya kalian lebih paham. Jadi kita akan bermain strategi make match, yaitu ya, permainan mencocokkan kartu. Baik anak-anak, ya. Dalam permainan make match ini, Bapak sudah menyiapkan kartu untuk kalian. Ya. Ada kartu yang belakangnya warna kuning, ya, dan ada kartu yang belakangnya warna hijau. Ya. Yang warna kuning ini adalah kartu pertanyaan, dan yang warna hijau ini adalah kartu jawaban. Nanti masing-masing dari kalian, ya, akan Bapak suruh maju membentuk barisan soft. Nah, menjadi dua kelompok. Yang satu akan memegang kartu pertanyaan dan yang satu akan memegang kartu jawaban. Silakan kalian mencari lagi pasangan kalian masing-masing. Silakan, ayo langsung menuju ke posisi yang sudah Bapak tentukan tadi ya. Ayo maju semuanya. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan bagikan kartu untuk kalian ya. Dalam hitungan ketiga, silakan kalian buka dan cari pasangan kalian masing-masing. 1, 2, 3.
Baik. Ya, semuanya sudah ketemu, silakan baris. Silakan baris. Baris seperti tadi lagi, ayo anak-anak. Baris lagi. Ya. Silakan nomor 1 maju untuk mempresentasikan. Ayo, maju untuk mempresentasikan. Ya, yang lain mendengarkan. Coba Bapak cek dulu. Ya. Bapak cek dulu. Ya. Silakan presentasikan. Assalamualaikum. Iya, baik. Kasih aplaus. Yang kedua, ayo silakan. Salam dulu ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu wajib membayar zakat fitrah sejak terbenam matahari makin bulan Ramadan sampai menjelang salat Id. Iya, kasih aplaus. Berikutnya, yang ketiga. Jalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalil mustahik zakat terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 60. Iya, bagus. Kasih aplaus. Sini. Iya, berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak berhak mendapatkan orang tidak beragama Islam. Iya, bagus. Kasih aplaus. Baik, anak-anak, ya. Itulah tadi pembelajaran kita ya terkait materi ketentuan zakat pada hari ini. Sekarang Bapak akan mengadakan evaluasi atau assessment untuk melihat kemampuan kalian, kira-kira sudah sejauh mana pemahaman kalian, ya. Silakan kalian jawab soal-soal yang sudah Bapak berikan dengan kemampuan kalian masing-masing tanpa ada yang melihat pekerjaan teman yang lain. Silakan anak-anak kalian kerjakan soal yang sudah kalian dapatkan tadi. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke tahap kesimpulan. Jadi apa yang sudah kita pelajari tadi, mari sama-sama kita simpulkan bersama ya. Dan tolong bantu nanti kalau di antara kalian ada yang bisa menjawab. Yang pertama tentang hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah tadi apa hukumnya? Wajib ya bagi setiap muslim. Lalu rukun zakat fitrah. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa tadi rukun zakat fitrah ya? Silakan Yunan.
Iya, bagus sekali. Kasih plus. Nah. Lalu berikutnya syarat wajib. Nah, ada yang masih ingat syarat wajibnya tadi apa? Syarat wajib? Oh ya, silakan. Saiful. Iya, kasih plus. Ya. Berikutnya mustahik zakat. Ada yang tahu mustahik zakat tadi apa? Iya, silakan Kairanum dibacakan mustahik zakat tadi apa aja? Disimpulkan bahwa mustahik menerima zakat yang sah dikategorikan ke dalam 8 golongan antara lain fakir, miskin, amil, mu'alaf, qorin, ibnu sabil, fisabilillah, dan riko. Ya, baik. Kasih aplaus anak-anak. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Apakah kalian senang dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ya, kalau begitu mari kita pada pagi hari ini sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.